Urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Tapi kudus takkan membakar, yang membuat hatinya bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar. Tetap radikal kepada firman. Gila-gila kami bisa mati-matian buat Tuhan. Tidak siut, tidak kecut, tidak mundur. Maju dalam Yesus lebih daripada pemenang. Urapan Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ikuti doa. Tuhan Yesus, saya milikmu, saya dimilikimu karena sudah dibeli oleh darahmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bagi Yesus Tuhan kita dasar yang luar biasa. Urapan kuasamu Tuhan menguasai ruangan ini. Kami percaya Kristus Yesus yang ambil alih dalam pesta ini dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinanmu Tuhan. Engkaulah sang pemimpin pesta. Ini bukan ibadah sekedar ibadah, tapi ini pesta anak domba Allah, pesta Yesus Kristus yang dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan dan coba ingin mengganggu pikiran hati kami sehingga kami tidak fokus, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama in Jesus name. Ambil alih Tuhan Yesus, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama Yesus yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Percaya dengan amin. Haleluya. 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 Ya, saudara saya kasih, jangan duduk dulu ya. Jadi ini acaranya beda ya. Saya selalu bilang radar. Radar itu radikal kepada firman, akurat, ya dinamis, antusias, ya baru responsif. Radar. Jadi ketika kebenaran firman disampaikan, saudara harus amin. 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 Siap, oke? Ayo kita amin. Amin. Baru 20%. Amin. Amin. Baru 30. Amin. Amin. 75. Amin. Amin. 30. Amin. Amin. 100. Berikan tepuk tangan. Silakan dulu. Ya. Suara saya sudah kencang ya. Tidak usah pakai mic juga enggak apa-apa ya. Haleluya. Ya, saudara saya kasih dalam Yesus. Ya, waktu kami mendarat di Kuala Namu, jumlah orang yang hadir kurang lebih itu 300, saudara. Ya, kalau kita lihat nih ya, luar biasa. Karena apa? Karena banyak orang merindukan kuasa Yesus. Banyak orang merindukan mujizat yang dari Yesus. Beginilah jumlah yang hadir ya. Dan puji Tuhan saudara, ada satu orang ya yang lumpuh ya, dia jalan. Yang lumpuh ini jalan saudara ya. Ini lumpuh jalan. Ada banyak yang jalan, tetapi ini yang memang betul-betul lumpuh total dia bilang. Ya, coba suaranya. 2 tahun gak bisa jalan. Ya, beginilah, ayo kondisinya. Pak, salam Pak, ini Pak, tolong Pak. Ini diamankan Pak, dalam nama Yesus. Sembuh. Ya, oke. Saudara, setiap hari ya atau setiap kali saya turun di airport mana saja, beginilah jumlah manusia. Ya, makanya tadi Pak Marpaung bilang, ya, kok bisa katanya Pak Tatar undang ke sini, begitu sibuknya Pak Pendeta ya. Saudara, ini karena kasih Yesus buat saudara semua. Saya bisa ada di tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena saya percaya mungkin ada di antara saudara yang tidak kenal saya atau belum kenal saya. Tapi saya juga yakin sebagian besar saudara sudah kenal saya ya. Ya, jadi saudara yang saya kasih, tadi Pak Tampu Bolon juga bilang, nanti selesai ini ya doa di kantor saya ya. Kenapa saudara yang saya kasih, beliau minta doa. Saya yakin karena beliau yakin bahwa sampai hari ini kuasa Yesus tidak pernah berubah. Mulai dulu, hari ini, esok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya kuasa Yesus tetap sama. Tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, jadi ketika itu saudaraku yang saya kasih, si Yohanes di penjara, dia katakan kepada murid-muridnya, coba tanyakan itu, benarkah dia Mesias itu? Apa dia bukan Mesias? Waktu murid-muridnya bertanya sama Yesus di Yohanes 11 ayat 1 dan 3 saudara. Jadi
Yesus tidak menjawab dia Mesias atau bukan. Yesus justru berkata begini, kau pulang ke Yohanes, kasih tahu sama dia, ya, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bicara. Mari kita baca 3, ya, Yohanes 11, ya, maksud saya Matius 11, ya, Matius 11, atau saya bacakan aja, ya, Matius 11, bisa, ya, 3, 2, 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua-belas muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Terus? Dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Terus? Lalu guru murid-muridnya bertanya kepadanya, engkau yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Terus? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar yang baik. Saudara, tadi pemimpin pujian katakan kita duta Kristus. Saudara, negara kita ini negara Pancasila yang berbagai macam keyakinan. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita ini duta Kristus. Dan Alkitab berkata, ya, jadikan semua bangsa muridku. Terus gimana caranya? Supaya semua bangsa ini jadi murid Yesus. Karena saudara, banyak aturan-aturan di negeri ini yang kalau kita langgar kita bisa bermasalah. Caranya gimana? Alkitab bilang 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tadi kan radikal terhadap firman, ya. Terus apa tadi? Ya, akurat, terus D-nya dinamis, terus antusias, terus responsif. Tadi kan sudah gladi resik. Amin. 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 Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Soalnya saya terbiasa KKR jadi melayani seperti ini ya. Kalau nggak seperti KKR rasanya nggak puas begitu ya. Ya, kami KKR di lapangan seperti misalnya di Manado ya, di lapangan Manado yang dihadiri katanya ya kurang lebih hampir 10.000 orang, 10.000 orang ya. Jadi saudara saya kasih dalam Yesus sampai saya diamankan ya. Nah, ini ada yang tiba-tiba tadi dia buta melihat ya. Terus di sini saya diamankan karena dipikir oleh panitia saya kehabisan oksigen. Ya. Ini bisa melihat. Sudah bisa melihat. Ya, jadi saudara kasih nanti Anda lihat aja di TikTok Resulubis atau di IG-nya. Ya. Nah, jadi saudaraku, jadi kenapa saudara mereka berbondong-bondong datang begini karena mereka tidak lagi puas dengan hanya beragama. Mereka tidak puas hanya sekedar bertuhan, berala. Mereka pingin beryesus. Yesus ini siapa sih? Yesus ini sanggup gak tolong saya ini? Yesus ini mampu gak bantu saya? Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, Yesus yang kita sembah ini, dia Tuhan Allah yang hidup, dia yang maha kuasa. Dia sendiri yang berkata di Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga, di bumi ada padaku. Amin. Haleluya. Yesus bukan berkata kuasa di sorga, di bumi ada padaku, tapi segala. Artinya saudara, kalau ada oknum lain mengaku Tuhan, ada oknum lain mengaku Allah, nggak ada masalah. Yang penting segala kuasa di sorga, di bumi ada pada Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Orang bertuhan pasti dia saudara pingin Tuhannya itu menolong dia karena dia yakin Tuhan dia maha kuasa. Orang berala karena dia percaya bahwa Allah ini sanggup tolong dia. Makanya saya katakan tadi silakan kalau ada oknum yang mengaku
Tuhan, ada oknum yang mengaku Allah, nggak masalah. Yang penting Yesus berkata segala kuasa di sorga di bumi ada padaku. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Saya yakin Anda orang cerdas. Saya harus menggunakan diksi narasi yang sebaik mungkin, tapi saya percaya Anda paham maksud saya. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, kami punya yang namanya rumah kesembuhan. Waktu saya pelayanan 2 tahun yang lalu di Polres. Jadi setiap Polres kami kunjungi, setiap Polres kami kunjungi, setiap Polres kami kunjungi. Yang waktu itu Kapoldanya Pak Daniel Taisintonga. Saya permisi sama beliau, saya mau kunjungi semua Polres-Polres yang ada di Flores. Silakan Pak Pendeta. Jadi beliau fasilitasi di sana ya. Nah, pelayanan saya bukan asal pelayanan. Seperti inilah. Nanti kalian lihat di YouTube ini jutaan yang nonton ya. Ada yang manifestasi, ada yang disembuhkan dari lumpuh dan macam-macam ya. Saudara kenapa? Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Saya tidak tahu ya, apakah di sini nanti kita bisa manifestasikan ini karena ruangannya begitu sempit, apa nanti hanya kita doa biasa-biasa saja. Tapi saya yakin saudara, iman di dalam Yesus itulah yang menyelamatkanmu, iman di dalam Yesus itulah yang menyembuhkanmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Karena itu jangan tinggalkan Yesus. Kemarin saya ya melayani Kapolres Pematang Siantar, ya saya bincang sama dia mungkin ada sejam. Untuk apa? Untuk memotivasi dia supaya dia ini tetap berani menjadi seorang prajurit Kristus yang adalah representasi Tuhan di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, makanya saudara kita ini bukan sekedar beragama. Bahkan bukan sekedar bertuhan. Bahkan bukan sekedar berAllah. Tapi kita berYesus. Kok amennya gak ada di sini? Haleluya. Kalau bicara bertuhan, berAllah, dari dulu saya sudah. Ya. Saya kenal Yesus tahun 1996. Saya dijumpain Yesus. Jadi saya tinggalkan agama saya yang lama. Saya mengikut Yesus. Dan saya melayani dia sudah 30 tahun lebih. Jadi tidak diragukan lagi kesetiaan saya terhadap dia. Karena berbagai macam masalah persoalan saya sudah hadapi. Ya, bahkan mau dipenjarakan. Dan untuk yang lain-lain persoalan pun saya sudah hadapi. Tapi bersama Tuhan, saya lebih daripada pemenang. Tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, setelah kami pelayanan di Flores tadi, ya Tuhan bilang, kau harus buat rumah kesembuhan. Makanya kurang lebih 2 tahun yang lalu, saudara, kita buat rumah kesembuhan di Perumahan Taman Kencana. Ya, Jakarta Barat, masuk wilayahnya itu Cengkareng ya. Saudara, ini rumah kesembuhan ini, ya, ini dibanjiri oleh jiwa-jiwa dari Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat, Pulau Seribu, Sabang, Merauke, Miangas, Sulawesi sampai mancanegara. Jadi kami mulai jam 11, tapi biasanya jam 5 pagi sudah mulai berdatangan yang dari luar kota. Ya, jadi ini tidak ada jemaat yang spesial, maksudnya jemaat khusus tidak ada. Kami hanya ya, pelayan Tuhan 19 orang. Jadi saudara, di sini banyak. Ya bahkan bukan banyak, ribuan orang sudah disembuhkan. Kenapa? Karena Alkitab bilang Ibrani 13:8 ya, Yesus tetap sama dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, Tuhan bilang sama saya gini, Rasul Lubis, kalau kau hanya sosial atau hanya bantu orang dengan uang, itu kekuatanmu, kemampuanmu itu hanya setitik air di lautan. Mau berapa ratus triliun
kita menggunakan uang untuk membantu banyak orang ini, saudara. Ya, karena kami juga punya yang namanya gereja tanpa tembok 1000 pintu. Ya, jadi saudara, kalau hanya kita mengkhotbahin mereka, ini saudara tadinya bukan orang yang percaya Yesus atau bukan agama Kristen. Tapi dari 99% ini sekarang mereka menjadi pengikut Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Nanti lihat aja ya di TikTok saya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan bilang, kalau kau hanya menggunakan uang untuk membawa orang kepada Yesus, itu kekuatanmu, kemampuanmu kecil. Ya, kalau saya sudah berhenti bicara ini, dimatiin biar mereka fokus ya. Jadi kekuatanmu itu kecil. Begitu. Saudara, Tuhan berikan saya kuasa. Kau sembuhkan nih orang-orang sakit. Haleluya. Kau sembuhkan ini orang-orang yang terikat setan, terikat iblis. Kau sembuhkan ini orang-orang yang terbelenggu dosa. Supaya mereka merdeka, lepas. Karena Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya buatlah rumah kesembuhan tadi. Dan puji Tuhan, sudah berjalan 99 minggu. Ya, minggu besok 99 minggu. Berarti hanya 3 minggu lagi genap 2 tahun hari jadinya rumah kesembuhan. Saudara, saya melihat bagaimana Tuhan yang tadi yang dikatakan oleh Yohanes, ayo kamu ke sana tanya dia siapa. Tapi Yesus nggak bilang dia Mesias, dia Tuhan, dia Allah, dia nggak bilang. Kamu katakan kepada Yohanes yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang buta lihat, yang lumpuh jalan, yang mati bangkit. Kenapa Yesus nggak ngaku dirinya Tuhan? Kenapa Yesus nggak ngaku dirinya Allah? Karena banyak sekali pihak-pihak tertentu yang selalu berkata, kalau Yesus Tuhan, harusnya dia bilang aku Tuhan Allah. Sembahlah aku. Wah, saudara, ini sebenarnya ciri-ciri Tuhan pagan. Tuhan pagan itu begitu. Hei, aku Tuhan. Sembah aku. Yesus nggak mau. Yesus mau orang itu menyembah dia karena dia mengimani bahwa Yesus Tuhan, bukan karena disuruh dan bukan karena dipaksa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, dengan otoritas kerajaan ini saya bisa berbuat yang begitu banyak. Jadi di rumah kesembuhan ini, saudaraku yang saya kasih, setiap minggu itu yang hadir dari berbagai macam agama, berbagai macam denominasi, dan suku bangsa ras yang berbeda-beda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Kristus nyata di sana. Haleluya. Nah, kita lihat ada orang saudaraku yang saya kasih tidak bisa sholat, ya. Bukan dia nggak bisa baca Al-Fatihah, bukan dia nggak bisa baca Qul Huwallahu Ahad, bukan dia nggak bisa baca surat Al-Anas, dia bisa semua itu. Tapi saudara, dia itu tidak bisa begini. Tidak bisa begini karena apa? Saraf kejepit. Ya, harus dioperasi. Tapi dengan cukup in Jesus name, orang itu bisa. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Coba kita dengar kesaksiannya sebentar. Apa dia bilang tadi ya? Ya, terus. Gini kan? Ya. Begini kan? Langsung kesaksiannya aja. Ya. Apa yang mau ibu ucapkan? Ya sampai nangis. 4 tahun nggak bisa gitu. Berapa? 3 tahun. 3 tahun, bayangkan. Biasa. 3 tahun dia nggak bisa gini. Artinya nggak bisa sholat. Maksud saya sholat yang sebenarnya ya dengan gerakan yang benar begitu. Karena sholat itu bisa duduk, bisa macam-macam. Tapi saudara dia nggak bisa gini. Ya, tapi dengan dalam nama Yesus dia bisa. Yang begini ini banyak, ya. Kalau saya tampilin semua mungkin 3 hari 3 malam nggak selesai. Haleluya. Kenapa saudara saya kasih ya firman dan saya kasih bukti? Karena sekarang banyak orang ngomong tapi nggak ada bukti. Ya, jadi hidup kita ini, perbuatan kita ini lebih kuat berbicara daripada suara kita. Haleluya. Haleluya. Ketika Yesus nyata dalam hidup kita, mereka nggak tanya agama. Mereka nggak tanya lagi suku ras. Bahkan mereka nggak tanya kau sekolah di mana, tamatan apa, S1, S2, S3, S teler atau S lilin, enggak. Haleluya.
Mereka hanya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Hanya orang-orang yang munafik yang tidak butuh pertolongan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, ya kurang lebih 4 bulan yang lalu ya. Apa 6 bulan yang lalu, saya agak lupa. Ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Riko Taruna, Dirkrim Polda sini dulu, Polda Sumut. Beliau kenalkan, ini Pak Tatar, Kepala BNN Sumut. Begitu ya. Oh ya, kita tukar-tukaran nomor, saudaraku yang saya kasih. Ya ada kombes-kombes yang lain lagi, saya lupa namanya. Ya, terus saya ya diundang ya oleh keluarga tertentu untuk mendoakan. Karena kalau menurut dokter, beliau ini sudah nggak tertolong. Sudah nggak mau makan 4 bulan, hanya minum saja. Terus bergerak pun sudah nggak bisa, maksudnya duduk. Ya, terus saudaraku kasih, jalan apalagi nggak bisa. Puji Tuhan, ketika kami kemarin doakan, dia bisa duduk, dia bisa jalan, dia bisa makan. Tapi kami belum siapkan ininya karena kan baru 2 hari yang lalu. Kita belum siapkan dokumentasinya. Nah saudara, pada waktu itu ya Pak Tatar, saya kirimkan video. Dia bilang, bisa nggak hari Kamis bersama kami. Haleluya. Di BNN Sumatera Utara ini. Sebenarnya kami mau pulang Rabu. Saya tanya sama admin saya. Ya, saya bilang begini, udah beli tiket pulang? Belum. Oke, kita jalan. Haleluya. 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 Ya. Terus kemarin saya bilang, ya, tiket pulang udah kau beli belum? Belum, beli. Saya bilang, ya jadi saya kemarin saudara, memang karena saya mengasihi saudara. Saya mencintai saudara. Saya sudah beli pulang, tiket pulang pergi. Jadi karena kasih saya. Kenapa? Karena saya banyak lihat orang-orang yang menjabat dan orang-orang yang bekerja di pemerintahan, mereka itu tinggalkan Tuhan. Dia nggak percaya lagi bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, itulah keterbebanan hati saya. Makanya saya datang kemari. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Iya, saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, itu sebabnya Yesus tidak mau mengaku dirinya Tuhan Allah. Biar orang yang mengakui sendiri. Sampai Thomas pun, ya, dia nggak percaya kalau Yesus ini Tuhan Allah. Waktu murid-muridnya ada di satu ruangan tertutup, ya, tidak ada jendela terbuka, semua ruangan ini tertutup, nggak mungkin manusia bisa masuk. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Murid-muridnya heran, tapi akhirnya murid-muridnya percaya. Dan waktu itu Thomas nggak hadir, saudara. Murid-muridnya cerita sama Thomas, dia bilang, nah ini kadang-kadang nyala, ya, murid-muridnya bilang, ya, tadi Thomas, tadi Yesus datang loh, menampakkan diri loh. Wah, mana mungkin. Kalau dia datang lagi, kucucukkan jariku ini ke telapak tangannya. Saudaraku saya kasih, berikutnya atau hari berikutnya, ya, Thomas dan murid yang lain reuni lagi, kumpul lagi. Ya, lagi mereka bincang-bincang membahas sesuatu. Yesus tiba-tiba menampakkan diri. Tapi Thomas nggak berani bilang, mari. Thomas nggak berani bilang, aku mau cucukkan jariku. Ayo kita baca sama-sama, coba. Ya, 3, 2, 1. Terus? Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Barulah darimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungmu, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Terus? Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Terus Yesus bilang apa? Yesus padanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus, Thomas
nggak berani mencucukkan jarinya ke telapak tangan Yesus. Thomas justru berkata begini, Engkau Tuhan Allahku, Engkau Tuhan Allahku. Ya, saudara, Yesus nggak bilang, oh iya aku Tuhan Allah. Yesus hanya bilang, karena kau melihat, kau percaya. Berbahagia mereka yang nggak melihat, namun percaya. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat luar biasa. Inilah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengalahkan kematian. Saudara, kalau ada oknum Tuhan atau dia mengaku Tuhan, ada oknum yang mengaku dirinya Allah, mau kasih kehidupan, tapi dia nggak pernah mengalahkan kematian, itu mustahil. Yesus bisa kasih kehidupan buat kita semua karena dia sudah pernah mengalahkan kematian. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, banyak orang berkata begini, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus mati dulu baru bisa mengampuni dosa umatnya? Ini pemahaman yang salah. Ketika Yesus hidup di Lukas 5 ayat 20, saudara, dia sudah buktikan dia mengampuni dosa. Ada orang lumpuh di sana yang sudah bertahun-tahun gak bisa jalan. Yesus waktu itu sedang ceramah, dikerumuni rame, dikerumuni banyak orang. Jadi orang lumpuh ini diturunkan dari atas atap, saudara. Ya, saudara, Yesus bilang apa? Baca, 3, 2, 1. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Terus next. 3, 2, 1. Tetapi orang dari Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara, kualifikasi ahli-ahli Taurat ini, saudara, mereka nggak pernah terganggu kalau Yesus ini menyembuhkan orang tuli, orang buta, orang bisu, orang lumpuh jalan, bahkan orang mati bangkit, gak ada masalah. Tapi ketika Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Ini mereka terusik. Karena bagi orang Yahudi yang bisa mengampuni dosa itu hanya YHWH atau Yahweh atau Allah itu sendiri. Kok Yesus ini mengaku dirinya Allah gitu kira-kira. Tapi Yesus tahu dalam pikiran mereka. Makanya Yesus tanya begini. Yesus katakan begini. 3, 2, 1. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Saudara, dokter, dia hanya tahu kondisi otak. Dia tidak tahu kondisi pikiran. Jadi tidak ada istilahnya operasi pikiran. Yang ada operasi otak. Makanya ada orang bilang kok nggak punya otak. Itu salah. Kok nggak punya pikiran. Karena otak semua kita punya. Tapi pikiran belum tentu kita punya. Haleluya. 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 Jadi saudara yang saya kasih, Yesus saudara bilang apa yang kau pikirkan. Ya, terus. Yesus tahu pikiran mereka. 3, 2, 1. Manakala dia mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Terus next. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Iya, jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Yesus bilang supaya kamu tahu anak manusia mampu atau berkuasa mengampuni dosa. Dia katakan gini, mana lebih mudah? Katakan lumpuh jalan apa dosamu diampuni? Kira-kira lebih mudah kita ngomong dosamu diampuni atau yang lumpuh suruh jalan? Haleluya. Pasti kita lebih mudah mengatakan dosamu diampuni, betul gak? Tapi bagi ahli Taurat justru ini yang jadi masalah. Karena nggak mungkin kau bisa ngampuni dosa. Kalau untuk orang lumpuh jalan, it's okay, ini no problem, nggak masalah. Tapi kau bilang dosanya diampuni, Tuhan berarti kau, kira-kira begitu. Jadi saudara, Yesus buktikan, ya, dia sebelum mati di kayu salib, dia sudah buktikan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, pertanyaannya begini. Kenapa sih Yesus ini harus mati di kayu salib?
Saudara, Yesus tidak mau seperti Tuhan pagan, seperti Allah pagan yang hanya ngomong ampuni dosa, ampuni dosa. Dia bisa ampuni dosa, tapi dia mati di kayu salib bukan hanya sekedar ampuni dosa, tapi menebus Anda manusia berdosa. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia tebus saudara. Saudara bukan milik saudara. Saudara milik Yesus yang sudah menebus hidupmu. Haleluya. Harusnya saudara tidak pernah khawatir. Hanya orang yang bodohlah yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Saudara, saya tidak pernah tanya sama anak saya yang dua ini, ya, istri tetangga kita udah pulang belum? Atau saya tidak pernah khawatir dengan istri tetangga mau kemana kayak dia. Tapi kalau istri saya, ya, belum pulang jam 9 malam atau jam 8 malam, saya tanya sama anak saya. Saya bilang sama mereka, Mama kemana? Kenapa? Karena saya meyakini itu milik saya. Jadi saudara, kalau kita khawatir, berarti kita orang paling bodoh. Karena kita bukan milik kita. Kita milik Yesus. Seharusnya yang khawatir itu pemiliknya. Haleluya. 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 Makanya saudara, Anda ini bukan hanya diampuni dosa, tapi Anda ini ditebus oleh Yesus supaya tidak hidup menurut dirimu sendiri, tapi hidup menurut Dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat, dahsyat, luar biasa. Haleluya. Saudara, kita baca 2 Korintus 5 ayat 15. Alkitab mengatakan begini, ya. 2 Korintus 5 ayat 15. 3, 2, 1. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, ini juga jadi masalah. Kenapa saya harus menyampaikan seperti ini? Karena 1 Petrus 3 ayat 15 di situ dikatakan, kuduskanlah Kristus dalam hidupmu, engkau harus bertanggung jawab ketika orang bertanya tentang iman. Jelaskan. Jangan hanya bilang, oh yang penting begitu, yang penting kata pendeta begitu. Enggak, kau harus jelaskan. Setuju? Amin. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, banyak juga orang bilang, saudara, kalau Yesus Tuhan, ini pernah polisi di Mentawai akhirnya viral. Karena saya panggil dia ke depan, saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan bisa mati enggak? Enggak. Yesus kok mati? Hah? Dia Tuhan bukan? Tuhan. Tapi Tuhan bisa mati? Tuhan bisa mati katanya. Wah, berarti siapa yang bangkitkan Yesus? Wah, kebingungan dia. Haleluya. Dan waktu itu ya video ini entah bagaimana saudara dari WA ke WA viral begitu. Jadi saudaraku yang saya kasih, itu pelajaran buat saya, makanya saya tidak mau mempertanyakan itu kepada perorangan, saya bicara sendiri. Nah, saudara, banyak orang berkata kalau Yesus Tuhan, kenapa dia bisa mati? Ini harus kita bisa jawab. Haleluya. Allah nggak mungkin mati, Tuhan nggak mungkin mati. Karena 1 Korintus 6 ayat 17, ya Tuhan Allah itu roh, jadi nggak mungkin dia bisa mati. Ya, Alkitab bilang begini, 3, 2, 1. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya, jadi Tuhan itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Jadi Allah itu roh. 3, 2, 1. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara, Allah itu roh. Kenapa Yesus kita percayain dia Tuhan Allah? Kenapa? Karena kisahnya begini. Waktu Maria lagi termenung-menung ya, di Matius 1 ayat 18, malaikat datang. Malaikat bilang, Maria, kau akan mengandung. Loh, saya ini belum pernah berhubungan suami istri, bagaimana saya mengandung? Malaikat bilang, kau akan mengandung dari Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Nggak usah pakai musik. Haleluya. Ya, jadi kau mengandung dari Roh Kudus. Tadi Allah itu roh. Paham sampai di sini? Jadi saudara, Allah yang roh ini kan maha kuasa. Dia bisa menciptakan apa saja karena dia memiliki firman. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 2, Allah yang roh ini yang mencipta segalanya. Roh itu melayang-layang, jadilah langit, jadilah matahari, jadilah semua. Ya, di Kejadian 1 ayat 2. Saudaraku yang saya kasih, ya coba kita baca. 3, 2, 1. Bumi belum berbentuk dan gelap
betina menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Iya, roh Allah tadi ya, nanti baca sendiri ya selanjutnya. Jadi roh Allah tadi yang melayang-layang menciptakan jadi itu, jadi ini, jadi ini, jadi itu. Saudara, terus tadi kita baca Matius 1 ayat yang ke-18 ya, dikatakan kau mengandung dari roh. Saudara, jadi kalau Allah yang roh ini bisa menciptakan segalanya dan termasuk menciptakan saudara, masa dia nggak mampu untuk membentuk ya dirinya sendiri, membentuk tubuhnya sendiri untuk dia datang bisa merepresentasikan Allah yang roh menjadi kelihatan? Nggak mungkin, nggak bisa. Ya, dia bisa merepresentasikan dirinya. Ini Allah yang roh. Nah, kita baca di Filipi 2. Filipi 2 ya, ayat yang ke-7. Kita baca di sini mulai ayat ke-6 ya. Alkitab katakan begini, mulai ayat 6 ya. 3, 2, 1. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak terus melainkan iya, jadi saudara, Allah yang roh tadi, ya dia mengambil rupa. Kenapa nggak bisa? Dia maha kuasa. Dia mampu membentuk fisik untuk dia merepresentasikan yang roh ini supaya orang bisa lihat. Karena pada zaman itu nabi-nabi hanya bicara tentang Allah, tapi nabi-nabi nggak bisa buktikan Tuhan itu siapa, Tuhan itu bagaimana. Itu sebabnya Allah yang roh dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Supaya Anda, supaya saya, kita semua tahu perbedaannya. Yesus yang Allah ini dengan yang kata orang Allah, yang kata orang Tuhan. Perbedaannya supaya kita tahu. Haleluya. Haleluya. Sampai di sini kira-kira paham ya? Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, makanya saudaraku yang saya kasih, dia harus datang ke bumi mengambil rupa manusia. Kalau ada semut, misalnya saudara mau masuk jurang, terus kita bilang, "Mut, itu jurang." Semut nggak akan bisa tahu bahasa kita. Tapi kalau kita mengambil rupa semut, kita bicara semut, maksudnya bahasa semut, "Mut, itu jurang." Semut pasti tahu. Jadi semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Dan Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu maut. Dan manusia tidak bisa terlepas dari dosa ini. Dan manusia berusaha buat agama. Dengan agama ini kemungkinan kita bisa selamat. Manusia buat agama, buat agama, buat agama, buat agama, buat agama. Sekarang yang diakui di Indonesia udah banyak sekali. Waktu saya dulu di SMP kelas 2, seingat saya baru 5 atau 4. Sekarang udah banyak sekali yang benar-benar disahkan oleh pemerintah. Nanti mungkin 100 tahun lagi bisa 100 agama atau 1000 agama. Ya, manusia buat, manusia buat. Makanya Yesus, dia mau tunjukkan perbedaan. Aku datang tidak ciptakan agama, aku datang tidak membawa agama, aku datang menyatakan diriku. Yang Allah roh tadi. Tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku yang saya kasih, saya mengasih kepada saudara ini jawaban-jawaban kalau orang bertanya. Karena tidak semua orang Kristen bisa jawab pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak percaya. Ya, saudara, orang pasti tanya, ya, kenapa Yesus mati? Siapa yang bangkitkan dia? Itu pertanyaan-pertanyaan orang, saudara. Saudara, Alkitab bilang begini, kalau Anda baca di dalam Matius 28 ayat 6, murid-murid Yesus datang nih ke kubur mencari Yesus. Tapi malaikat bilang 3, 2, 1. Iya, ia telah bangkit. Bukan ia dibangkitkan oleh yang lain, tapi ia telah bangkit. Misalnya Markus 16 ayat 6 misalnya. Markus 16 ayat 6.
Waktu murid-muridnya datang ke kubur. 3, 2, 1. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan salibkan itu. iya, Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memandikan dia. ia telah bangkit. Ini yang ngomong malaikat. Ia telah bangkit. Terus saudara satu ayat lagi. Ya, di dalam Lukas 24 ayat 6. Ya, 3, 2, 1. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Inilah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi saudara, waktu Yesus bicara dengan murid-muridnya, ya, di Markus 9 ayat 31, Yesus bilang gini, nanti anak manusia akan dibawa, ya, oleh pembenci-pembenci, dan mereka akan menyiksa saya dan akan menyalibkan saya, tapi jangan khawatir, saya akan bangkit. Haleluya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan bunuh dia, dan 3 hari sesudah dia dibunuh, ia akan bangkit. ya, terima kasih Kepala BNN Sumatera Utara. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus. Jadi saudara, Yesus sendiri bernubuat, nanti aku disalibkan. Aku bangkit. Dia nggak minta pertolongan supaya ada yang bangkitkan dia. Haleluya. Jadi Tuhan itu roh, Allah itu roh. Nggak mungkin Allah yang roh, Tuhan yang roh ini bisa mati. Tapi yang mati gimana tadi? Siapa tadi? Tadi Filipi 2, di situ jelas ayat 7. Sebagai keadaan dia manusia, mengosongkan dirinya. Haleluya. Haleluya. Supaya apa? Supaya dia bisa mati di kayu salib. Kalau dia tidak mengosongkan dirinya, dia nggak bisa mati. Jadi Yesus mati bukan karena ditombak tentara Romawi. Bukan. Bukan. Yesus mati karena menyerahkan dirinya di Matius 27. Alkitab bilang gini, ayat 50, Matius 27, 3, 2, 1. Jadi penjahat sebelah kanan, sebelah kiri, dia nggak ngomong menyerahkan nyawa. Tapi Yesus, dia ngomong, aku serahkan nyawaku. Kalau dia nggak menyerahkan nyawanya, dia nggak bisa mati. Kenapa saudara? Karena Yesus ini Tuhan Allah. Tubuhnya ini walaupun tubuh yang mengambil rupa manusia, tapi ini bukan sperma, bukan sel telur. Ini tubuh kemuliaan, nggak mungkin bisa dibunuh. Makanya dia harus menyerahkan nyawanya supaya dia bisa mati. Haleluya. Haleluya. Kenapa dia harus mati? Yang saya jelaskan tadi, karena ya dia tidak mau sekedar mengampuni dosa seperti Lukas pasal 5 ayat 20. Dosamu sudah diampuni. Tapi dia mau bukan hanya mengampuni dosa, tapi menebus manusia berdosa. Tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Supaya kita menjadi milik dia. Jadi Yesus ini saudara, dia menyerahkan nyawanya. Ya, kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia nggak bisa mati. Ya, saya mau tanya, Yesus bangkit dari kematian itu hari keberapa sebenarnya? Ya, hampir semua orang saya tanya pasti hari ketiga. Tapi Alkitab mengatakan bukan. Karena kalau dia bangkit hari ketiga, pasti dia sudah dimakan cacing. Ya, dia bangkit hari pertama detik dia dimasukkan ke kubur. Itu ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 19. Nih, 1 Petrus 3 ayat 19. Jadi kita semua harus ada dalil, ada bukti-bukti ya. Oke, 3, 2, 1. Dan di dalam hal itu juga dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Salah. Nah, terus? Jadi Yesus saudara, dia waktu dikubur, detik itu langsung dia masuk ke alam maut. Untuk mengalahkan apa? Mengalahkan maut. Supaya apa? Supaya orang yang mati di zaman Adam sampai zaman Nuh, mereka terima keselamatan. Karena pada waktu itu Allah yang roh belum menyatakan dirinya di zaman Adam sampai zaman Nuh. Keadilan dia, ya, dia harus
mengalahkan maut. Supaya apa? Supaya orang yang mati di zaman Nuh sampai zaman Adam itu menerima keselamatan. Makanya 1 Korintus 5 ayat 55 Yesus berkata, maut, maut, di mana sengatmu? Maut, maut, di mana sengatmu? Di mana kemenanganmu? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Dia sudah kalahkan maut. Haleluya. Dia sudah kalahkan kematian. Makanya Anda tidak boleh mati sebelum waktunya. Kalahkan kematian. Haleluya. Saya sudah beberapa kali mengalami mengalahkan kematian. Saudara, waktu 2004 tsunami di Aceh, saya pelayanan ke sana. Saudara, saya naik sampan, ombak, saya tenggelam, saya teriak-teriak. Saya berapa kali minum air laut. Minum air laut. Saya lihat Yesus di awan-awan. Saudaraku, terus saya hanya bisa berharap sama Yesus. Mungkin ada 20 menit. Secara manusia pasti sudah mati. Karena gelombang itu besar banget, saya lihat. Saudaraku yang saya kasih. Nggak lama kemudian datang kapal, melemparkan tali. Saudara, beberapa orang, 3 orang kami naik. Salah satunya saya. Yang 2 ini kan orang Aceh kan memang di laut, jadi hebat dia ya. Memang dia ya kerjanya di laut. Saya kan beda. Ya, saya naik. Sampai naik saudara. Ya, saya bilang haleluya. Haleluya. Mereka bilang Allahu Akbar. Saya pikir, oh ternyata mereka dari PKS. Puji Tuhan, saya diselamatkan oleh mereka. Haleluya. Karena waktu itu partai-partai saudara ke sana bantu tsunami ya. Nah, itu maut yang pertama saya kalahkan. Maut yang kedua, tadi di gereja tanpa tembok yang saya nyatakan ini. Saudara, tahu nggak itu gerejanya di samping Masjid Istiqlal. Ya, gereja tanpa tembok 1000 pintu. Jadi, saudara, saya 2 kali didatangi orang. Ya, kelompok radikal, mereka bawa pisau. Mereka bawa besi-besi macam-macam, ya. Tapi saya bilang dalam, sampai ke mobil. Saudaraku yang saya kasih, nggak ada satupun. Ah, ini mati lagi kan? Ya, sampai ke mobil saudaraku yang saya kasih, nggak ada satupun, ya, rambut di kepala saya ini yang jatuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Ah, itu 2 kali saya mengalahkan maut. Yang ketiga kali saudara saya mengalahkan maut. Tapi di sini saya nggak usah buka ya. Ini 38 jahitan. Ya, nanti sama Pak Kepala BNN mungkin ketika berdua, ketika sempat tampil bolon saya tunjukin lah mainnya ya. Di sini kan muka umum. Nah, ini saudara, waktu itu saya memang masih agama Islam. Saudara, saya ini ditusuk. Perut saya keluar. Maksudnya ususnya keluar. Ususnya keluar. Jadi saya pegang ini, ya, apa saya ini, perut saya lari. Masuk ke jembatan gantung. Kalau Anda tahu dari Cengkareng mau ke Grogol ada jembatan gantung. Saya sembunyi di situ. Saya sembunyi di situ, ya. Mereka pikir saya sudah meninggal. Mereka pikir saya sudah meninggal. Dulu memang saya belum kenal Yesus. Nah, sekarang saya baru tahu ternyata Yesus sudah pilih saya sejak di kandungan ibu saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi saya ya keluar dari air tadi atau dari jembatan tadi, di bawah jembatan, saya stop taksi. Saya ke rumah sakit Cipto. Tapi di rumah sakit Cipto, ini kejadiannya 30 tahunan yang lalu kurang lebih. Di rumah sakit Cipto saudaraku yang saya kasih, itu tidak ditangani. Di UGD gitu saja. Karena nggak ada yang jamin. Kira-kira saudaraku yang saya kasih jam 12 malam itu datang seseorang. Dia berkata, udah saya yang jaminin. Puji Tuhan. Saudara, saya dibawa ke ruang operasi. Saya masih ingat ya, di ruang operasi itu asli. Benangnya itu benang kayak benang pancing itu. Makanya sampai sekarang saya bisa buktiin. Kalau yang operasi 3 tahun lalu itu benangnya menjadi daging. Ini enggak, ini benar-benar ini asli nyata begitu aja. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, waktu itu saya dioperasi. Singkat ceritanya, teman-teman saya ini
yang resilipis ini berdatangan. Dia bilang, kamu lari saja. Karena biayanya ini sudah mendekati hampir 3 juta. Ya kamu lari saja. Karena 3 juta yang dulu itu sekarang udah 30-an juta lebih. Kamu lari. Orang di penjara aja lari. Masa kamu gak berani lari di rumah sakit? Oke. Saya dibawain pakaian. Tadi saya memakai pakaian rumah sakit. Maksudnya pakai pakaian dinas rumah sakit untuk orang pasien. Saya lepas itu saya pakai pakaian yang dibawa mereka. Saya pakai selimut. Malam saya pergi ke kamar mandi. Saya tinggalkan selimut. Saya jalan rapi begini. Cuma sebenarnya gak bisa gini. Ya. Jadi saya saudaraku yang saya kasih jalannya harus gini. Jalannya harus gini. Nah, saya melewati 2 sapam. Lolos. Akhirnya saya pergi ke Pakter Sigura-gura. Kalau Anda yang pernah di Jakarta tahun-tahun itu, Anda tahu ada Pakter Sigura-gura, ada Pakter Saroha. Di sini dulu ya jembatan layang itu belum ada. Terus Taman Anggrek Mall itu belum ada. Terus Citraland belum ada. Nah, jadi sampai saya di sana, teman-teman bilang, "Weh, udah keluar dari rumah sakit." Jadi saya minta uang sama mereka, yang dikasih malah TKW. TKW itu minuman beralkohol kelas tinggi. Mungkin 65%. Ya. Jadi saya kan emosi. Jangan kau pikir aku gak berani. Walaupun kondisi gini, saya pikir. Saya minum, saudara. Saya minum tuh TKW itu entah beberapa gelas. Langsung saya ambil otomatis. Pisau otomatis. Saya minta sama mereka. Saudara yang saya kasih, saya ke lampu merah. Ini kan Trisakti, ini Grogol, ini jalan kereta apa namanya? Jalan Suparman, kalau Anda pernah ke Jakarta. Ya. Jadi saudara, saya lihat di situ ada bajai. Bajai. Yang jelas karena matanya sipit, saya pikir aman lah ini, begitu ya. Nah, saudara, saya buka pintu bajai ini. Saya bilang, buka semua. Kalung, cincin, semua buka. Saya ambil. Setelah selesai, saya bilang, pergi. Bajanya pergi. Baru saya langsung pergi ke shop besar. Kami punya penada dulu. Ya, jadi ada penadanya. Kita, ya, ini istilahnya 365 ya. Jadi, saudara, saya pribadi langsung jual itu. Baru saya kos. Nah, setelah saya kos, berminggu-minggu, saya pikir ini harus dicabut di rumah sakit, kata dokter. Tapi saya pikir ngapain saya ke rumah sakit? Udah saya cabut sendiri. Agak-agak denyut-denyut enak lah. Cabut nanti ya. Nanti saya lihatin kan ada. Jadi segini saudara. Segini saya cabut. Saudara, saya mengalahkan kematian 3 kali. Yang selanjutnya saya mengalahkan kematian. Dokter katakan, ya 7 tahun yang lalu saya dicek darah tinggi saya itu 200. Itu harusnya kepar. Saya kenapa oyong? Saya pergi ke dokter. Ini 200 Pak. Harus makan obat darah tinggi. Dan Bapak juga punya gula, Bapak juga punya asam urat katanya. Asam urat tinggi. Saya dikasih obat semua. Saya pulang ke rumah. Saya bilang, Yesus, bukankah engkau yang jumpai saya di penjara Cipinang? Bukankah engkau yang berkata bahwa engkau menyelamatkan aku? Ngapain aku harus pakai ini? Saya bilang gitu. Saya dikasih hikmat sama Tuhan. Kalau saya makan obat ini, saudara, ini dia akan mempengaruhi darah. Dan darah ini akan minta terus. Supaya darah ini normal, harus dikasih obat itu. Karena ketika Adam dan Hawa makan buah itu, bukan hanya roh yang rusak, darah pun rusak. Karena makanan kita ini jadi darah. Babi itu haram kalau babinya babi curian. Ya haram itu. Nanti darahmu rusak. Haleluya. Darahmu rusak. Makanya setiap Anda punya penyakit tuh ke dokter, ya, itu pasti darah yang dicek supaya tahu. Ya, penyakitnya apa, kolesterolnya berapa. Ya kan? Nah, jadi singkat ceritanya saudara, sampai di rumah ini saya buang. Nah, sampai sekarang sudah 7 tahun. Artinya saya sudah mengalahkan kematian yang keempat apa yang kelima. Berikan tepuk tangan bagi Yesus yang dahsyat. Haleluya. Saudara yang saya kasih, saya waktu ikut Yesus
Keluarga saya ini bilang saya gila. Saya dibilang gila. Tapi saya doa puasa 7 tahun. Ibu saya ikut gila. Ayah saya ikut gila. Adik saya ikut gila. Sekarang kami 50% plus 1 gila semua. Anda paham gak maksudnya? Udah ikut Yesus semua gila. Haleluya. Makanya tadi kan ibu ini nyanyi, kita ini duta Kristus. Ya, kita harus menjalankan amanat agung Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, kenapa Yesus waktu bangkit, ya, dia nggak kasih uang sama murid-muridnya, nggak kasih harta sama murid-muridnya. Kenapa itu dia nggak kasih, saudara? Karena kalau dia kasih harta, dia kasih uang, ini kekuatannya sebentar. Dia kasih kuasa. Di Lukas pasal 9 dia bilang, pergi, kuasa sudah kuberi kepadamu. Ya, jadi saudara, dengan kuasa kita bisa membawa mereka untuk bisa mengenal siapa Yesus. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Saudara, kenapa orang berebut kuasa? Ya, bahkan mereka habis ratusan miliar, yang penting mereka bisa punya kuasa, entah itu bupati, entah itu gubernur, entah itu presiden dan macam-macam. Kenapa? Ya, kalau dari hati yang tulus, ya, itu bagus. Karena dengan kuasa kita bisa tolong orang. Contoh, ya, ini ada rakyat susah, rakyat miskin. Seorang bupati misalnya, dia buat perda. Haleluya. Seorang gubernur, dia bisa buat itu. Ya, kuasa ini, saudaraku yang saya kasih, bisa menolong banyak orang. Makanya saudara, Tuhan berikan kuasa kepada semua muridnya, dan Tuhan berikan kuasa kepada saudara. Tuhan berikan kuasa kepada saya untuk saya menolong banyak orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bahkan kombes-kombes yang bukan Kristen itu telepon, tolong saya Pak. Mereka menjabat di tempat tertentu. Ya, saya doakan sembuh. Kenapa? Karena Yesus berkata, segala kuasa di sorga, di bumi ada padanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan kuasa ini kita dicintai banyak orang. Kita disayang banyak orang. Saudara, jas saya yang menjahitkan itu saudara-saudara kita muslim. Terus parfum-parfum saya yang beliin mereka. Pak, kami baru pulang umroh. Ya, Bapak, kami beliin parfum, ini parfum yang mahal. Dia bilang, saudara kenapa bisa? Karena kita tidak pernah menghina siapapun. Kita memanifestasikan kuasa untuk menolong banyak orang. Sehingga semua orang akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat itu sendiri. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. 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 Kenapa saya tidak mau khotbah secara sistematis? Karena saya nggak setiap hari kemari. Mungkin belum tentu 10 tahun lagi saya bisa kemari. Ini Anda ya dapat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Saya bisa kemari. Haleluya. Haleluya. Karena untuk kemari biaya bukan kecil. Iya. Kami nginap di Wings, di hotel. Itu ambil yang suite itu besar. Udah 4 hari kami situ sama hari ini. Nah, nanti sore kami akan terbang. Jam berapa saya kurang tahu. Nah, yang penting di atas jam 6, jam 7 malam kalau nggak salah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya kami harusnya hari Rabu mau pulang. Tapi karena Pak Kepala BNN bilang di hari Kamis ada ibadah. Kalau Pak Lubis mau bersama kami, ya kami senang. Haleluya. Oh, saya bilang sama Pak Kepala BNN, Pak Tatar, saya bilang, oke, saya tanya admin saya udah beli tiket pulang belum? Kalian udah beli tiket belum? Akhirnya kami terbang. Haleluya. Haleluya. Tapi tadi pagi sudah beli tiket pulang. Jangan saudara pikir, wah cerita-cerita ini mau minta tiket. Bukan. Saya bilang beli tiket pulang, saya bilang. Nanti Pak BNN pusing kepalanya, saya bilang. Ya, nanti kalau ada jangan tiket lah, entah apalah deh. Saudara, jadi ya
kita kembali ke yang tadi. Kenapa saya tidak sistematis? Karena saya pikir ada hal-hal yang penting yang harus saya sampaikan saja di sini sebagai pesan Tuhan buat kita semua supaya kita tetap cinta Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, apa-apa yang kubuat pun mereka bilang settingan. Ya, polisi seperti tadi begitu banyak. Itu mereka bilang settingan. Padahal itu ada ratusan orang polisi yang buat tuh, yang sampai teriak, yang sembuh Pak. Ada aja. Kemarin juga gitu di Polres Siantar. Setelah ngomong sama Kapolres beberapa waktu, terus saya doain beliau. Terus saya turun. Tiba-tiba, hei, merinding saya. Kok bisa Bapak di sini? Katanya gitu. Ya kan? Kok bisa Bapak di sini? Akhirnya saudara, dia dekatin saya. Doakan saya Pak. Jadi pas saya giniin saudara, in Jesus name, dia begini, sampai beberapa meter, akhirnya dipegang oleh anak saya belakang. Orang selalu bilang settingan, enggak. Karena apa? Karena Yesus kuasanya tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang sekasih, ya, Yesus itu saudara, tadi saya sudah sampaikan semua ayat-ayatnya. Jadi dia itu bangkit sendiri oleh siapa? Oleh siapa dia dibangkitkan? Oleh rohnya. Karena roh dia roh Allah. Roh Allah yaitu Allah itu sendiri. Dan dia memiliki kuasa firman itu sendiri. Kalau kita juga nggak bisa mati. Ini Pak Tambu Bolon sama Pak Parpaung, semua kita di sini nggak bisa mati. Kenapa? Roh kita yang nggak mati, tubuh bisa mati. Tapi roh kita nggak bisa bangkitkan tubuh kita karena roh kita nggak maha kuasa. Yesus itu roh Allah. Haleluya. Maka ketika dia bilang, Bapak, ya, kau tinggalkan aku, itu bicara roh Allah itu tinggalkan dia. Haleluya. Makanya waktu Filipus bertanya, Yohanes 14 ayat 8, tunjukkan Bapa itu sama aku, itu sudah cukup bagiku. Yesus bingung, gimana ya nunjukin Bapa? Haleluya. Makanya Yesus bilang begini, nah ini, baca, 3, 2, 1. Terus? Namun ya karena Yesus itu representasinya Bapa itu. Jadi dia gimana ya saya mau nunjukkan? Karena Allah itu roh, Bapa itu roh. Makanya dia bilang kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Sama kalau saya bilang begini saudara, ya. Kalau saudara melihat saya, saudara melihat Pak Presiden Prabowo, ini umpama. Berarti kan saya mengaku Pak Presiden Prabowo. Ini Yesus bilang, kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Makanya Yesus itu saudara, ya, dia bukan sperma, bukan sel telur, dia roh Allah dan firman Allah. Yang membentuk dirinya sendiri datang ke bumi, mengambil rupa manusia supaya dia bisa mati di atas Golgota untuk menebus manusia berdosa, sehingga manusia yang berdosa yang harusnya masuk api neraka, semua mereka yang terima Yesus diselamatkan. Tepuk tangan bagi Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Makanya saudaraku yang sekasih, ketika Yesus bangkit, itu baru ada kata seperti ini di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 7. Kita lihat. Kisah Rasul 16 ayat 7. 3, 2, 1. Iya. Sebelum bangkit ini tidak ada kata-kata roh Yesus ini. Setelah dia bangkit baru ada. Tadi kan saudaraku yang sekasih, yang dikandung Maria itu Roh Kudus. Tapi setelah lahir namanya Yesus. Aneh kan? Tadi kan Roh Kudus. Setelah lahir namanya Yesus. Kan itu bukan sperma, bukan sel telur. Itu roh itu sendiri. Haleluya. Jadi roh Allah ini tidak perlu dia membutuhkan material-material lain untuk membentuk fisik. Dia maha kuasa. Orang langit dan bumi semua kita aja diciptakan oleh dia. Haleluya. Makanya dia membentuk sendirinya. Ketika dia bangkit dia kembali nih. Roh Yesus.
Nggak pernah ada roh Adam, roh Ibrahim, roh Abraham maksud saya, roh Nuh, roh Saul, roh macam-macam. Kenapa bisa Yesus datang? Ya karena Yesus dia bangkit. Nabi-nabi lain mati nggak bangkit. Yesus bangkit, Yesus hidup. Makanya Yesus bisa menampakkan diri kepada siapapun ketika dia mau. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Karena dia hidup. Jadi kalau ada nanti ya orang mati, ya terus dibilang aku opungnya si Butet misalnya begitu. Aku opungnya si Ucok. Jangan percaya. Haleluya. Karena dia nggak bangkit. Tapi kalau dia bangkit kau boleh percaya. Haleluya. Dia gak bangkit. Yesus kenapa bisa menyatakan dirinya? Karena Yesus bangkit. Tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kita lihat Filipi 1 ayat 19 nih. Filipi 1 ayat 19. Ya, 3, 2, 1. Sebelum bangkit gak ada istilahnya. Nggak ada kata-kata seperti ini. Haleluya. Saudara, saya udah jumpa sama Yesus. Jadi waktu tahun 1996 ya, tadi kan nggak saya ceritakan sampai habis. Saudaraku yang saya kasih, di penjara itu saya masih pakai narkoba. Dulu belum ada namanya ini. Nah, belum ada inek. Inek ini apa istilahnya? Ekstasi. Belum ada ekstasi, belum ada juga yang namanya sabu dulu. Belum, zaman-zaman saya. Sepertinya umur saya hampir-hampir sama dengan Pak Kepala BNN. Saya 57. Saya nggak tahu Pak BNN berapa Kepala BNN. Jadi saudara kasih, jadi dulu belum ada. Jadi dulu belum ada. Pak Riko Taruna itu yang ngejar-ngejar saya dulu. Di sini, di Rantu Prapat. Teman saya ditembak dia. Tapi saya selamat. Terus saya pelayanan di Kalimantan Timur, saya lupa tahun berapa. Tuhan bilang, kau masuk ke Polda Kalimantan Timur. Masuk ke kamar ini. Saya gak kenal dia. Saya masuk ke situ saudara. Terus, Bapak dari mana? Saya dari Jakarta, saya bilang. Saya cerita, saya orang Ekenopan asalnya. Tapi di Ekenopan saya itu di Palia. Anda mungkin gak tahu Palia, dari Damoli, nanti ada Palia baru Sinartoba. Haleluya. Kamu kenal Ramli Sitorus? Ramli Paringotan Sitorus? Ya itu teman saya dulu. Berarti kau yang lolos? Iya, saya yang lolos. Terus bilang, maaf apa dia tahu, maaf apa dia. Saya tumpang tangani. Dulu saya sampah masyarakat. Dulu saya dikejar-kejar polisi. Saya sekarang kejar-kejar polisi. Makanya kalau polisi saya ketemu itu, dia keluar dari belakang biasanya. Haleluya. Pendeta datang. Tahu ini anekdot aja ya. Iya, saudaraku yang saya kasih, kenapa? Karena Tuhan Yesus yang merubah hidup saya. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. 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 Jadi waktu itu saudaraku yang saya kasih, saya ngomong-ngomong sama Pak Arden Huta Barat. Sekarang udah bintang 2 dia. Di BNN juga dia. Ya dia sering kali ya layak kok ada uang nganggur-nganggur. Tapi sekarang nggak bisa layak. Dibilang dulu ya, sekarang 3 tahun ini saya nggak bisa. Kenapa? Karena ya kegiatan pelayanan. Ya mohon maaf karena udah viral. Ya, jadi makanya Bapak ini bilang tadi Pak Marco, wah hebat ini Pak Ben, Kepala BNN. Sesibuk ini Bapak bisa diundang kemari. Ini berarti Pak Kepala BNN banyak doa dia. Makanya saya bisa di sini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku saya kasih, saya mau uji dulu apakah saudara serius dengar saya. Tadi terakhir saya ngomong apa nih sebelum Kepala BNN? Apa? Ngomong apa Pak? Ngomong apa? Sebelum Kepala BNN? Iya, sebelum itu. Iya, saudara, tadi kan saya bilang di penjara, ya, waktu itu, ya, kita bisa pakai narkoba, tapi dulu narkobanya namanya PLBK, Rehepnon, Magadon. Ini PLBK untuk anjing gila sebenarnya. Makanya kalau kita makan itu udah kayak anjing gila kita. Nggak ada takutnya lagi sama siapapun. Haleluya. Saudara,
Saya bilang sama Yesus waktu saya jumpa Yesus jam subuh pagi, saya bilang gini sama Yesus, kalau kau Tuhan, rubah hidup saya. Saya mau buktikan, lepaskan saya dari rokok ini. Saya bilang gitu, saya bisa rokok 3 bungkus sehari lebih kan. GP, gudang garam filter. Saya bilang lepaskan dari rokok ini. Saya buang. Terus saya bilang, Tuhan Yesus, kalau saya merokok lagi cabut nyawa saya. Wah, besoknya saya lupa, saya beli rokok, saya pasang pakai korek. Pas saya mau hisap, kok cabut nyawa. Saya lihat nggak ada orang. Saya bilang, Tuhan. Di situ saya baru percaya Yesus bukan hanya sekedar nabi, dia adalah Tuhan Allah. Karena dia bangkit, dia yang punya segala kuasa di sorga, di bumi. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Di situ saya baru percaya, saya mau ikut Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau mau dengar kesaksiannya di YouTube jelas tuh, ketik kesaksian Pendeta Aris Lubis. Di situ, saudara, singkat ceritanya, saya keluar dari penjara tanpa uang sepeser pun dan segala macam, saya bisa sekolah Alkitab dan seterusnya, dan saya bisa pelayanan. Haleluya. Dan puji Tuhan, yang dulu saya tidak pingin menikah karena saya takut nanti bayar uang sekolah anak, belum lagi ya membiayain istri, anak dan segala macam. Saya tidak ada dia nikah. Saya bilang, Tuhan, aku mau setia sama, mau melayani Engkau saja. Haleluya. Haleluya. Saya ke pedalaman-pedalaman. Timur-timur itu, saya udah jalani itu hampir semua itu. Dulu Timur-Timur, sekarang Timor Leste. Dulu Irian Jaya, saya udah jalan itu 35 tahun yang lalu, saya udah jalani. Saudara, hidup saya di hutan. Tapi apa yang saya tabur dulu, sekarang saya tuai. Saya selalu hidup dipimpin oleh Tuhan, dan Tuhan sudah siapkan segalanya apa yang saya perlukan, karena Dia Allah yang menyediakan segalanya apa yang kuperlukan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, jadi Yesus ya, Roh Yesus ini saudaraku yang saya kasih, Dia yang membangkitkan Yesus tubuh itu sendiri. Makanya saudara, Yesus kalau ada di ayat tertentu dibangkitkan, Anda jangan tabrakan ayat ini. Ini bicara sebagai manusia karena dia manusia seutuhnya. Tapi ketika dia bicara, Alkitab bicara dia bangkit sendiri, itu saudara bicara kealahannya, rohnya dan firmannya. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, ya, jangan tinggalkan Yesus. Haleluya. Karena tidak ada keselamatan dimanapun selain di dalam Yesus. Cintai Yesus, sungguh-sungguh sama Yesus. Percaya Tuhan pasti tolong saudara, sebagaimana Tuhan tolong saya. Saudara, saya mau bersaksi hal-hal yang gak mungkin terjadi secara pemikiran logika rasional. Saya pernah pelayanan di Singapura. Saya dikasih uang $100. Terus saya pulang, saya gak belanjain. Saya kasih sama istri saya, simpan. Oke. Terus gak lama kemudian anak saya yang pertama ini, waktu itu masih SMA, dia membutuhkan uang. Saya bilang saudara sama istri saya, coba lihat, di sana ada uang. Wah, itu ada 1 M masuk. Hah, di sana ada uang tuh, saya bilang. Ada uang, saya bilang. $100 saya bilang. Saudara, pas dicek anak saya ini, Pak, ini $1.000. $1.000 kan waktu itu kali 10.000 berapa, berarti kurang lebih 10 juta lah ya. Saya tanya lagi sama yang ngasih itu, dia bilang saya kasih itu $100, dolar Singapura. Jadi $1.000. Ini kan polemik ini. Banyak orang bilang, masa bisa sih? Masa bisa sih? Saya sederhana jawabnya sama mereka begini. Sekarang bank aja, bank bisa buat 02100. Betul nggak? Masa Tuhan nambah 1 aja nggak bisa? Logika nggak? Rasional nggak? Haleluya. Sekarang ini bank ini kan manusia nih, di dalamnya yang kerja manusia. Dia buat 100. Tuhan kan cuma buat 0 lagi, jadi 1000. Masa nggak bisa sih? Diam itu orang. Terus dia bilang begini, jangan-jangan uang palsu. Saya udah cek nggak palsu. Saya bilang begini,
Sedangkan bank dia bisa buat asli. Masa Tuhan buat palsu? Yang dari Tuhan itu nggak ada yang palsu, semua asli. Haleluya. 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 Anda ini orang asli, nah Anda ini orang asli nih. Haleluya. Bukan orang palsu, betul nggak? Sekali waktu ini ada ustaz, teman saya. Dia tanya saya gini, Pak Pendeta, apa? Dulu Bapak Islam, ya. Kenapa Bapak jadi Kristen? Saya bilang saya bukan hanya pindah agama, saya hidup di dalam Yesus. Jadi saya sekarang itu, saya ini ya di dalam Yesus, Yesus dalam saya. Ya oke lah, sama lah itu. Kenapa Bapak ikut Yesus? Percaya Yesus Tuhan. Dia bilang, ya karena saya orang. Hah? Masa Bapak orang sekolah? Jawabannya begitu. Kita baca nih. Dia bilang saya juga orang nih Pak. Kisah Rasul pasal 10 ayat 36 ya. Kita baca sama-sama ya. Jadi kita pakai dalil 3, 2, 1. Ketika saya suruh baca ini, lah, saya juga orang katanya. Ya udah, Bapak orang kan? Iya. Saudara, di kampung saya dulu di Damuli, di Valia sana, Sinar Toba sana, saya dulu SMA di Eknopan. Saya SMA Muhammadiyah Eknopan. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih, di kampung saya itu kalau bulan-bulan tertentu itu banyak orang-orangan di sawah-sawah. Kerjanya itu hanya untuk nakut-nakuti burung. Nah, orang-orangan nggak mungkin bisa percaya Yesus. Makanya Anda ini orang asli. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau pengacara bilang gini, harus ada 2 alat bukti baru cukup. Saya baca lagi nih satu ya. Ayat yang ke-12. Ayat terakhir ya. Kita baca coba nih. 3, 2, 1. Iya. Jadi saudara, kita ini bisa percaya Yesus Tuhan karena kita orang. Haleluya. 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 Anda orang kan? Bukan orang-orangan kan? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi saudara kasih, apapun masalah, persoalan, pergumulan saudara, percayalah. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kendali tetap di dalam Yesus. Haleluya. Karena Yesus berkata segala kuasa di sorga, di bumi ada sama dia. Haleluya. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah benar karena kita ikut Yesus. Saudara kasih, ada banyak oknum mengaku Tuhan, mengaku Allah. Tapi dia nggak bisa kasih teladan. Dia hanya kasih perintah. Kau begini, kau buat begini, kau. Yesus, dia kasih teladan. Dia yang gaib, yang goib, yang roh, yang nggak kelihatan. Dia menyatakan dirinya, ya, mengambil rupa manusia. Padahal dia roh Allah dan firman Allah, bukan sperma, bukan sel telur, ya. Tapi dia membentuk fisik untuk dia bisa menyatakan dirinya. Dia menjadi teladan. Dia bukan hanya bilang suruh doa, dia buktikan. Anda bisa baca di dalam Lukas 1:35, di Markus 1:35, di Lukas 6 ayat 12. Yesus bahkan berdoa semalam-malaman. Bukan dia karena nggak mampu menghadapi hidup ini. Haleluya. Tapi dia mau kasih contoh buat kita. Bahwa dengan kita berdoa, kita menyatu dengan roh Kristus. Dengan roh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, nanti kalau ada Anda yang sakit-sakit tertentu, sakit-sakit dalam, ya kita doakan. Saya percaya oleh darah Yesus kita dibebaskan, oleh bilur Yesus kita disembuhkan. Tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Sampai jam berapa ini? Ini kepala BNN. Terserah. Wah, ini luar biasa ini Pak Kepala BNN ini ya. Haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada saudara ya. Jadi Anda jangan mau mati ya sebelum waktunya. Ini ada Pengkhotbah 7 ayat 17. Jadi banyak orang yang mati sebelum waktunya, jangan salah. Haleluya. 3, 2, 1.
mati sebelum waktunya. Jadi Anda harus lawan kematian. Haleluya. Haleluya. Saya diundang seorang ibu untuk layani dia. Dia bilang gini, Pak, ini saya sih bersyukur, ini seizin Tuhan. Saya kena kanker stadium 4. Tolong doakan, Pak. Saya bilang kalau ini seizin Tuhan, saya nggak berani usir, Bu. Nanti saya berkelahi dengan Tuhan karena ibu sudah ya dapat kanker, diizinkan Tuhan. Saya bilang begitu. Saudara, jangankan izin Tuhan ya, izin Pak Presiden aja kita nggak berani melawan. Haleluya. Apalagi izin Tuhan. Terus gimana dong, Pak? Ini salah ibu. Terus apa? Dengan iman ibu kalahkan kematian. Kita doa dalam nama, saya bilang kanker pergi kok. Nah ini orangnya ada. Coba ada. Sembuh dia. Haleluya. Coba dapat nggak yang kanker ya? Sembuh dia. Makanya harus kalahkan kematian dalam nama ini. Ya, tentunya ketika dia sudah sembuh dia datang. Kanker dan lain-lainnya, apalagi tumpang tangan, itu tiba-tiba saya jatuh. Wah, saya ganggu kuasa kegelapan juga begitu. Tapi setelah didoakan kemarin, Pak Lubis kan datang 12 lebih ke anak saya. Saya sama Pak Lubis percaya bahwa Yesus adalah penyembuh sejati gitu. Akhirnya beranikan diri check up. Kanker saya ternyata enggak ada. Wah, tepuk tangan. Haleluya. Kankernya hilang. Haleluya. Ah ini 3 minggu yang lalu orang dari Papua datang, tumor ganas yang harus dioperasi. Ya. Ini saudara sebenarnya sudah. Ini sebenarnya banjir jiwa-jiwa, tapi ini dia sudah jam 4:30, jadi udah pulang. Setiap doain pulang. Nah, ini ya, dia datang lagi yang waktu beberapa minggu lalu dia udah 2 kali datang. Kata dokter dia harus dioperasi. Ayo kita dengar kesaksian. Dari Papua. Jayapura. Haleluya. Saya bersyukur bahwa tubuh itu baik. Saya datang ke Jakarta karena di lonceng saya terkena paru-paru sebelah kiri ada cairan. Paru-paru sudah bercairan. Iya. Setelah diagnosa dokter paru-paru di Fatmawati dan dokter bedah bahwa ada indikasi Ada tumor. Tapi setelah saya datang hari Minggu di sini, Luar Haleluya. luar biasa. Hari Jumat saya harus dapat tindakan. Ya, tindakan lagi. Ya, Harusnya. tetapi setelah saya masukkan ke kamar operasi, mereka bingung. Sampai suruh asisten itu datang lari ke dokter melihat apa itu tumor atau tidak ada. Tumornya nggak ada lagi. Tumornya nggak ada lagi. Haleluya. 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 Jadi saudaraku yang saya kasih, kalau yang kita penyakit luar, kita bisa langsung praktekkan. Misalnya nih orang lumpuh misalnya ya, di teras gitu, kita langsung bisa praktekkan. Tapi kalau yang penyakit dalam kan dia akan cek dulu di lab, baru besoknya dia bersaksi. Ya, misalnya ini ada orang lumpuh datang, ini rumah kesembuhan baru dibentuk mungkin setahun 2 tahun yang lalu, tapi setelah setengah tahun ini dia datang. Dalam nama Yesus. Bapak kenapa? Ibu kenapa? Maksudnya ibu nggak bisa jalan. Nah, itu yang membuat ibu tidak bisa jalan. Tidak bisa duduk. Iya. Ya, saya doakan dulu kalau nanti ibu mau praktek jalan boleh. Ibu mau jalan atau doakan aja? Nah, dalam nama Yesus, urapan Tuhan bekerja, hadirat Tuhan mengalir, jadilah menurut imanmu, roh bimbang khawatir tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, out, lepas, dalam nama Yesus, ibu duduk, jalan, ibu duduk, jalan.
pakai rok kan? Ya, dalam nama Yesus. Ya, oke. Dalam nama Yesus, ayo. Jalan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahin. Sekarang sudah bisa jalan sendiri. Ya, itu jalan. Nama Yesus. Jangan dapat melawan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Ini rumah kesembuhan belum dibobol waktu itu, sekarang udah dibobol tuh ya. Biasanya itu jalan begitu kuat ya? Gak kuat banget. Duduk nggak bisa. Jalan nggak bisa. Ini Pak, silakan Bapak mau pulang boleh, mau duduk di situ boleh. Yang begini tentunya banyak sekali ya. Banyak sekali yang begitu. Contoh bapak-bapak juga ya, dia tergeletak di teras. Nggak bisa dia masuk ke dalam karena ya dia memang ya nggak bisa duduk, apalagi jalan ya. Ya jika ditemukan nanti ditampilkan. Saudara kasih, saudara ya. Jadi itulah Tuhan kita yang dahsyat, yang hebat, luar biasa. Haleluya. Dia hidup, dia bangkit. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Mungkin karena sudah lama nggak ditemukan ya. Tapi kalau bisa ditemukan juga, saudara, anak Bung Karno, putri Bung Karno pernah datang. Ininya harusnya dioperasi. Nih, Presiden Republik pertama. Ya kalau ini hoax saya bisa dipenjara, saudara ya. Ya, intinya dia putri Bung Karno. Jadi saudaraku yang saya kasih, Ini Megawati siapa? Oh kak, ibu kasih tahu sama Megawati, si Lubis mau datang, Pak Ibu bilang. ini udah hampir 1 juta yang nonton, saudara. Gula, ada hipertensi, ada nih. Tapi tadi waktu Bapak sebelum perjamuan kayak ada hilang hatinya. Jadi doang loh, Ya. menurut saya. Jadi Megawati siapa? Oh kakak, ibu adik Megawati. Adiknya. Kasih tahu sama Megawati, si Lubis mau datang, doain mau bilang. Karena kan udah umur lumayan dia kan, kan? Iya. Tuhan Yesus Ya, coba sampai habis. Dia pulihkan. dia ini Ikan semua. Kasih terus. Kalau dia menikah, ya tinggal Megawati. ya, jadi saudara yang kasih, tadinya katanya ini lututnya ini saudara, ini harus dioperasi karena kalau jalan pun sakit. Tapi puji Tuhan, dia ikut puji-pujian, ikut penyembahan, dia sembuh. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Makanya saudara jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke yang lain, datang ke Yesus. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. Dokter-dokter ahli bedah aja nggak mau dibedah ya, ya harus panggil kita doakan ya. Ini dokter ahli bedah, saudara, dia sudah 6 tahun gerak pun nggak bisa. Dia gerak nggak bisa. Jadi 6 tahun dia gitu aja, gerak pun nggak bisa, sakit. Pinggangnya sakit. Percepat aja coba. Dia jalan yang nggak pernah. Saudara, menurut kesaksian istrinya, ya ini 6 tahun dia ini nggak duduk aja nggak bisa karena sakit kali. Ya. Jadi saya tanya di sini, Pak, kenapa Bapak nggak mau dioperasi? Bapak kan ahli bedah. Saya pingin ngelihat anak-anak saya sampai menikah. Katanya, loh, serem juga ya. Tapi orang kan gampang aja, bedah. Makanya di tempat kita itu, saudaraku yang saya kasih, itu banyak sekali ya yang nggak bisa jalan. Saya tanya, tadi bisa jalan? Bisa, cuma sakit. Setelah dioperasi nggak bisa jalan.
Tadi bisa lihat, bisa, tapi rabun setelah dioperasi jadi buta. Itu banyak. Coba kalau pendeta doain, tadi rabun jadi buta, bisa dipenjara. Tapi kalau dokter enggak, dia punya apa tuh, diskresi lah istilahnya. Makanya saudara, Yesus Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Bahkan di Manado ini, orang yang mati 3 jam. Menurut kesaksian dia. Ya. Di Manado, saudara. Ini viral. Anda lihat di Tribun Manado, semua ya, di mana-mana dimasukin mereka berita ini. Tribun, terus apa lagi itu ya. Ya. Di Manado ya. Ini kita lihat. Yang mati. Jadi artinya Yesus itu sampai sekarang kuasanya nyata. Meninggal 3 jam. Dia bertemu Yesus dan hidup sekarang. Dan cita-citanya jadi pendeta. Haleluya. Namanya Muhammad Rashid Isa. Oh, panggilan Isa. Isa Al-Masih. Haleluya. Luar biasa ya. Kamu mau ikut Yesus? Mau jadi pendeta? Iya, oke. Kita doakan ya. Urapi, jadilah kau pemberita Injil. Jadilah kau pembawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena kau sudah mengalami Yesus. Bawa orang lain mengalami Yesus. Segitulah ya jumlahnya yang hadir. Ya, kita di lapangan-lapangan. Nanti tanggal berapa saya lupa di Sorong Desember ini kita di lapangan Sorong. Kemarin Kapoldanya sudah saya WA. Terus di mana lagi ya? Lupa ya. Tobelo. Ya, jadi Desember ini kita udah padat. Saudara kasih apa sebenarnya yang mau saya sampaikan di sini? Yang saya mau sampaikan adalah kasih kuasa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat tangan. Saudara, kalau ada di antara saudara hari ini yang memang sudah jenuh ya melewati hidup ini, hari ini Tuhan berkata kepada saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tetap percayakan hidupmu dalam pimpinan Dia. Saudara, kalau Anda mau lepas dari rokok, saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Kalau hari ini di antara saudara ada yang punya penyakit-penyakit yang mungkin saudaraku yang sekasih, Anda sudah ke dokter, bahkan ke banyak dokter. Hari ini percaya, oleh darah Yesus Anda dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk penyakit. Dan oleh bilur-bilur Yesus Anda disembuhkan. Terima. Pegang bagian-bagian badanmu yang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara hari ini punya masalah yang begitu ribet, ruwet ya, dalam pekerjaan atau dalam keuangan atau masalah dalam keluarga apa saja, percaya Tuhan Yesus sanggup tolong saudara. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Dialah penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dia ada di dalam hidupmu. Dia ada di dalam hidupmu. Urapi mereka semua Tuhan. Urapi mereka semua Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang memang mau didoakan, ya, mau diurapi karena sakit ataupun karena yang lain, Anda bisa maju ke depan, ya. Jika ada Anda di antara saudara yang mau didoakan, saya hanya hitung sampai 5 saja ya. 1, 2, 3. Oke, kita berdoa sini. Haleluya.
Angkat tangan. Hadirat, urapan, kuasa Tuhan bekerja. Mengalir, mengalir. Penuh, penuh. In Jesus name. Pulih. Terima. Terima, terima, terima. Pandang Yesus, fokus. Yesus mengasihi. Baginya tidak ada perkara yang sulit. Saya urapi. Pengurapan Tuhan bekerja atas. Pulih, 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 pulih. Terima, terima, terima penuh. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Sembuh. Amin. Oke ya. Pengurapan spesial, pengurapan baru, pengurapan double porsi. Aku impartasikan kepadamu sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Terima. Laka bayore bosika Bapak. Terima. Dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan bekerja. Pengurapan Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke ya. Kita ada lagi yang mau didoakan secara khusus? Oke, nanti ada mungkin yang lain ya. Ya. Haleluya. Ya, kalau kalian di bandara nggak bisa begini, cuma gini-gini doang. Nah, udah lihat kan tadi kan di bandara kan? Nah, angkat tangan. Kamu yang mau doakan secara khusus apa? Oh, keturunan. Ora masyakara lamas. Tuhan Yesus, aku berdoa berkati buah kandungannya. Berkati sel telurnya. Berkati benih yang ada pada suaminya. Hari ini Tuhan berkata, jangan bimbang, jangan ragu. Terima penuh, terima. Terima, penuh. Terima. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya milikmu. Sudah dibeli oleh darah Yesus. Karena itu saya percaya. Tidak ada yang mustahil bagi anaknya, bagi orang percaya. Urapi saya Tuhan. Kenapa kau khawatir? Kenapa kau bimbang? Hari ini Tuhan urapi dia. In Jesus name. Amin. Oke ya. Bapak, Ibu apa yang mau doain? Kesehatan dan rumah tangga yang harmonis. Oraya kamayuria syakara. Berikan kesehatan ilahi kepadanya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya milikmu. Sudah dibeli oleh Yesus dengan darahnya. Urapi saya. Terima penuh. In Jesus name. Amin. Oke. Bapak kenapa? Autoimun sama belum. Autoimun. Tuhan Yesus saya percaya. Sedangkan yang mati Tuhan bangkitkan. Apalagi hanya sekedar autoimun. Hari ini aliran kesembuhan sedang bekerja. Terima penuh. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus mengalir kekuatan Kristus kepadanya. Ketika dicek, pulih. Berkati juga biar punya keturunan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya sering tidak setia kepada Yesus. Tuhan, hari ini saya mau sungguh-sungguh mencintaimu Tuhan. Urapi saya. Terima penuh. In Jesus name. Amin ya. Haleluya. Sudah? Kita selesai ya. Kita berdoa bersama-sama. Oke, ikuti doa saya. Haleluya. Buka hatimu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Kami milikmu. Kami dimilikimu. Karena Yesus sudah membeli kami dengan darahnya sendiri. Karena itu kami tidak mau hidup bagi diri kami sendiri. Kami mau hidup bagi Yesus Kristus. Urapi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Supaya kami tidak dikalahkan oleh roh-roh dunia ini. Oleh kuasa-kuasa gelap. Oleh setan, iblis, santet, sihir, tenung, mantra. Kami percaya
oleh kuasa Yesus, oleh Roh Kudus, kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Yang meriah. Haleluya. Meriah sekali lagi. Oke ya. Tuhan berkati. Ya, mungkin Pak Kepala BNN. Haleluya. Boleh ada kesaksian, ada Pak Ustadz dari Aceh. Ya. Boleh ya? Boleh, bagus. Shalom. Shalom. Tepuk tangan saya lagi. Haleluya. Terima kasih. Hari ini kita telah kedatangan hamba-Nya yang luar biasa dari Tuhan, dan firman-Nya cukup luar biasa. Satu hal yang saya ingat tadi, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan semua Orang. Haleluya. kita semua orang Amin. berhadap pada Tuhan. Haleluya. Jadi kesaksian beliau sungguh luar biasa, saudara sekalian. Saya selaku kepala BNNP mengucapkan terima kasih. Yang utama dan pertama tentunya pada Tuhan Yesus. yang telah memerintahkan Pak Pendeta. Amin. Karena tadi sudah sampaikan, kalau bukan karena Tuhan, beliau tidak hadir di sini. Amin. Ini bukan karena saya, karena saya kenal baru 2 kali mungkin ya, ketemu. Ya. 2 kali kita ber-WA, bertelepon, tapi karena kemurahan Tuhan dan kita diizinkan oleh Tuhan, beliau bisa mampir sebelum kembali ke Jakarta. Hari ini sungguh luar biasa, kita mendapatkan firman berkat firman dari Pak Pendeta, yang disampaikan Pak Pendeta. Tapi hari ini